Shalom, kembali di channel favorit kita, Injil Inspiratif. Berikut ini adalah 50 hal yang Anda perlu ketahui tentang konsep Tritunggal dalam kekristenan. 1. Allah Tritunggal bukan berarti ada 3 Tuhan, melainkan satu Allah dalam 3 pribadi. 2. Ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal memiliki hakikat yang sama yaitu Allah. 3. Allah Bapa adalah pencipta dan pemelihara alam semesta. 4. Allah Anak, Yesus Kristus, adalah Juru Selamat dunia dan penebus dosa manusia. 5. Allah Roh Kudus adalah penolong dan penghibur orang percaya. 6. Ketiga pribadi memiliki relasi yang erat satu sama lain. Allah Bapa mengutus Anak, Anak mewahyukan Bapa, Roh Kudus mewahyukan Anak. 7. Allah Bapa mengatasi Anak dan Roh Kudus, tetapi semua memiliki martabat dan kemuliaan yang sama. 8. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia tetap Allah sejati dan manusia sejati. 9. Dalam inkarnasi, Yesus tidak kehilangan sifat keilahiannya melainkan menambahkan sifat kemanusiaannya. 10. Roh Kudus dipancarkan oleh Bapa dan Anak untuk memampukan orang percaya melaksanakan kehendak Allah. 11. Allah Bapa menciptakan dunia melalui Yesus Kristus, Sang Sabda. 12. Ketiga pribadi terlibat dalam penciptaan. Bapa menciptakan melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. 13. Dalam kekekalan Allah tidak berubah, namun dalam sejarah Ia bertindak dan menyatakan dirinya kepada manusia. 14. Allah Tritunggal bekerja secara bersama-sama dalam karya penebusan, pembenaran, pemuliaan, dan pengudusan orang percaya. 15. Ketiga pribadi hadir dan bekerja dalam diri orang percaya sebagai komunitas ilahi. 16. Hubungan antar pribadi dalam Allah Tritunggal menjadi model ideal bagi hubungan antar manusia. 17. Allah Bapa adalah sumber dari siapa Anak dan Roh Kudus berasal, tetapi Ia tidak lebih dahulu dari keduanya. 18. Anak dan Roh Kudus berasal dari Bapa, tetapi tidak diciptakan dan memiliki hakikat ilahi yang sama. 19. Ketiga pribadi bersifat kekal abadi, tidak ada yang mendahului atau mengikuti secara kronologis. 20. Allah Bapa menggenapi kehendaknya melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus, bukan sebagai 3 tujuan yang berbeda. 21. Anak tunduk dan taat kepada Bapa dalam inkarnasinya, tetapi sejajar dalam hakikatnya. 22. Roh Kudus mewahyukan dan memuliakan Anak, tetapi Ia tidak lebih rendah derajatnya. 23. Allah Tritunggal adalah misteri yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia yang terbatas. 24. Konsep Tritunggal muncul sejak zaman Bapa Gereja sebagai rumusan iman Kristen. 25. Konsep Tritunggal bukanlah hasil pemikiran filsafat, melainkan penyataan Alkitab tentang Allah. 26. Alkitab tidak menyebut istilah Tritunggal secara eksplisit, namun menyiratkan relasi antar ketiga pribadi Allah. 27. Doktrin Tritunggal menjaga keesaan Allah sekaligus keberbedaan antar pribadi ilahi. 28. Konsep Tritunggal memungkinkan pemahaman akan Allah sebagai pribadi, bukan semata gagasan filosofis. 29. Tritunggal memberi fondasi bagi doktrin-doktrin Kristen seperti inkarnasi dan kebangkitan Kristus. 30. Penyembahan hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada salah satu pribadinya semata. 31. Gereja Kristen menolak pandangan Unitarianisme yang menolak keilahian Yesus dan Roh Kudus. 32. Mayoritas denominasi Kristen menerima doktrin Tritunggal, walaupun ada perbedaan penekanan. 33. Beberapa aliran sesat menolak, mengubah konsep Tritunggal seperti Saksi Yehova dan Mormon. 34. Pengakuan iman Nicea, 325 m, dan Konstantinopel, 381 m, merumuskan keyakinan ortodoks tentang Allah Tritunggal. 35. Konsep Tritunggal merupakan rahasia iman Kristen yang fundamental, walaupun sulit dipahami akal manusia. 36. Allah Tritunggal bukan produk pemikiran manusia, melainkan penyataan Allah tentang dirinya sendiri dalam Alkitab. 37. Allah yang esa dalam hakikatnya mampu berelasi dan berkomunikasi dengan ciptaannya karena adanya Tritunggal. 38. Konsep Tritunggal menunjukkan Allah yang relasional, pribadi dan berkomunikasi, bukan Allah yang jauh dan abstrak. 39. Doktrin Tritunggal menegaskan keesaan hakiki Allah sekaligus kekayaan relasi dalam kehidupan intratrinitarian. 40. Tritunggal memungkinkan perjumpaan antara Allah yang transenden dengan dunia fana ini dalam diri Kristus. 41. Konsep Tritunggal merupakan rahasia terdalam keilahian yang melebihi akal manusia, namun diwahyukan Allah dalam Kristus.
42. Tritunggal menjadi model bagi gereja sebagai persekutuan, koinonia, yang rukun dan sehati sepikir. 43. Pengakuan akan Allah Tritunggal merupakan inti iman Kristen sejati menurut pengajaran Alkitab. 44. Konsep Tritunggal bukan hasil pemikiran teologis belaka, tetapi berakar pada pengalaman akan Allah Tritunggal. 45. Tritunggal menegaskan keanekaragaman dalam kesatuan, komunitas dalam tunggal, keragaman dalam harmoni di dalam Allah. 46. Allah Tritunggal memungkinkan keberagaman ekspresi iman Kristen dalam kesatuan substansi iman yang sama. 47. Tritunggal menjadi basis teologis bagi semangat ekumenis dan kesatuan gereja-gereja Kristen. 48. Tritunggal menunjukkan Allah sebagai keragaman personal dalam kesatuan relasional yang harmonis. 49. Tritunggal adalah rahasia terbesar kekristenan yang menuntut kerendahan hati intelektual di hadapan Allah. 50. Konsep Allah Tritunggal akan selalu menjadi misteri bagi akal budi manusia yang terbatas. Ini adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang Allah Tritunggal, walaupun pada akhirnya konsep Tritunggal tetap menjadi misteri bagi kita sebagai manusia yang terbatas. Marilah kita mendekati konsep ini dengan hati yang rendah hati dan penuh takjub, serta berfokus untuk mengenal Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya, bukan berdasarkan pemikiran kita semata. Biarlah pengenalan kita akan Allah Tritunggal semakin memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati.